Ketua Yayasan Anggoro Kasih atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang terhormat Direktur Rumah Sakit Larasati, yang terhormat Dr. Tati Sulistiawati, spesialis kandungan, dan Dr. Dewi Astuti, spesialis patologi anatomi, selaku pemateri pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati para tamu undangan seminar serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Larasati yang ke-20 tahun dengan tema Bersama Rumah Sakit Larasati Kita Sehat. Dan pada pagi hari ini, dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Larasati yang ke-20 tahun, akan diadakan seminar kesehatan dengan tema deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan pap smear. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Direktur Rumah Sakit Larasati, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Saifuddin MSI. Yang saya hormati Dr. Tati Sulis, spesialis kandungan, dan Dr. Dewi, spesialis patologi anatomi, dan para undangan ibu-ibu yang luar biasa ini. Ya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terhadap junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahmi dalam keadaan sehat. Selamat datang para tamu undangan dan ibu-ibu sekalian yang luar biasa di Rumah Sakit Larasati. Pada kesempatan ini kami melaksanakan bakti sosial deteksi dini kanker mulut rahim, di mana diagnosa ini hampir 40-50% wanita didiagnosa kanker mulut rahim, di mana hal ini dapat didiagnosa dengan melaksanakan pemeriksaan pap smear. Mudah-mudahan, tapi ibu-ibu nggak usah takut, mudah-mudahan ibu-ibu semua dalam keadaan sehat ya Bu ya.
ya. Acara ini kita laksanakan sebagai rangkaian acara dalam memperingati HUT Rumah Sakit Larasati Pamekasan yang ke-20 tahun, Bu. Ya, di mana 20 tahun ini bukan waktu yang singkat buat kami Rumah Sakit Larasati untuk menjadi rumah sakit pilihan masyarakat Pamekasan khususnya, dan kami bertekad di sini dalam mendirikan rumah sakit ini, kami bertekad untuk memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. Untuk itu kami mohon doa dari para undangan, semoga Rumah Sakit Larasati dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Pamekasan khususnya. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Untuk mempersingkat waktu kepada moderator untuk dilaksanakan rangkaian acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala haula wala quwwata illa billahi. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit Larasati Pamekasan, yang kami hormati Dr. Tati Sulistiawati, spesialis obgyn, Dr. Dewi, spesialis patologi anatomi, seluruh jajaran Rumah Sakit Larasati, para ibu-ibu peserta, calon peserta pemeriksaan Pap smear yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, patut rasanya kita memanjatkan syukur yang tiada terhingga atas berkah limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Hari ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Larasati yang ke-20. Kami ucapkan selamat kepada Rumah Sakit Larasati dan seluruh jajarannya, sudah 20 tahun memberikan layanan kepada masyarakat Pamekasan. Kami selaku Kepala Dinas mewakili pemerintah daerah ikut mengucapkan selamat dan terima kasih. Terima kasih kenapa? Karena tidak semua masyarakat yang sakit itu bisa tertampung di rumah sakit pemerintah. Ibu-ibu sekalian, kita itu penduduknya 900.000, sementara bed rumah sakit hari ini itu masih sekitar 650. Kebutuhan kita per 1.000 orang itu 1 bed. Kita masih punya kekurangan bed 250. Jadi yang mau buat rumah sakit boleh, Bu. Ya, masih ada kesempatan membuat rumah sakit dengan 250 bed. Nah, itu kebutuhan. Makanya kadang-kadang ada antri, ada apa ya, masih harus inden. Sakit kok inden, ya enggak bisa. Ya mudah-mudahan enggak sakit ya, Bu ya. Iya. Dan tentu saja Rumah Sakit Larasati ini di 20 tahun ini banyak dinamika, liku-liku, sering masuk koran kan. Jadi itu tantangan, Bu ya, tantangan Direktur, semangat Bu Direktur, dengan teman-teman. Jadi di samping pengabdiannya kepada masyarakat, kalau 1.000 per bulan, 30 pasien per hari, berarti kan 1.000 per bulan. Setahun 12.000, 20 tahun berapa pasien yang sudah dilayani? Ya, tentu saja tidak semua itu pasti. Ya, ada yang sembuh total, ada yang mungkin sembuh memang tidak sembuh memang karena penyakitnya memang tidak bisa disembuhkan. Ada yang puas, ada yang sekian tidak mungkin 1.000 orang sebulan itu puas semua. Karena persepsi masyarakat itu berbeda-beda. Nah, ini
menjadi tantangan bagi Ibu Direktur dan kawan-kawan untuk selalu evaluasi. Apa sih yang diinginkan masyarakat itu apa? Inginnya seperti apa? Kalau kita itu tenaga medis, rumah sakit itu tugasnya melakukan pelayanan sesuai standar. Sesuai standar, kemudian yang terbaik, yang terkini. Tidak jamin sembuh, Bu. Kita ini tidak pernah menjanjikan kesembuhan, tetapi menjanjikan pelayanan yang terbaik. Nah, itu sembuh bukan kita yang menentukan. Nah, termasuk hari ini, upaya dari rumah sakit Larasati untuk melakukan deteksi dini, screening terhadap kasus kanker serviks, kanker leher rahim. Itu sampai hari ini angka kematiannya sangat tinggi. Kenapa? Karena terlambat. Tahu-tahu sudah grade 3. Kalau sudah grade 3B ya tidak bisa dioperasi. Stadium. Kalau masih awal-awal masih bisa diambil, tapi kalau sudah lambat dan kemana-mana itu, ke otak, ke tubuh lain. Nah ini kita berbahagia sekali, terima kasih Dr. Indi dan kawan menginisiasi pemeriksaan screening ini. Tentu ini akan memberikan kontribusi makna, dan ibu-ibu yang ada di sini mohon juga disampaikan kepada teman-teman tetangga saudara bahwa pemeriksaan ini penting. 40 tahun, 30 berapa usia termuda yang kena? 18 tahun sudah ada yang kena. Ya. Data kita itu yang nikah terlalu muda, terus ganti-ganti pasangan, terus kemudian banyak anak itu berapa? 4, 5, 6. Ada yang 5 itu merasa belum banyak. Orang dulu itu anaknya 9 itu yang bisa, itu yang biasa-biasa aja. Anak sekarang 3 aja udah ibu, bapaknya sudah ribut, kayaknya sibuk gitu, tidak pernah. Orang dulu itu kenapa ya kok bisa gitu? Terima kasih saya sampaikan kepada Direktur beserta jajarannya menginisiasi acara pada hari ini, sungguh sangat mulia, sangat bagus untuk mendeteksi dini, mencegah, kemudian jika ditemukan akan diobati. Nah, gitu. Terima kasih Dr. Dewi, Dr. Tati yang sudah ikut hadir juga pada hari ini, ikut berperan dalam acara. Saya kira demikian. Terima kasih atas undangan, kehormatan berikan kepada kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi seminar yang mana pada acara kali ini akan dipandu oleh moderator. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa sekali antusiasnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan pada seminar hari ini akan membahas tentang deteksi dini terhadap penyakit kanker serviks. Kita tahu bahwa penyakit serviks ini banyak dialami oleh wanita, terutama ibu-ibu terutama wanita yang sudah menikah dan sudah berhubungan seksual. Jadi penyakit kanker ini banyak menyebabkan kematian bagi kaum wanita. Pertanyaan saya, apa sih yang disebut dengan kanker serviks itu, dan apakah gejalanya, dan seperti apa pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini terhadap penyakit ini? Semua itu akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Di depan kita sudah hadir 2 narasumber. Beliau adalah yang pertama Dr. Tati Sulistiawati SPG. Beliau adalah dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Larasati. Yang kedua narasumber kita adalah Dr. Dewi Astuti SPPA. Beliau adalah dokter spesialis patologi anatomi Rumah Sakit Larasati. Untuk menyingkat waktu,
Saya persilakan untuk narasumber pertama yaitu Dr. Tati Sulistiawati SPOG, dan selanjutnya akan dilanjutkan narasumber yang kedua yaitu Dr. Dewi Astuti SPPA, dan selanjutnya akan dilakukan sesi tanya jawab kepada ibu-ibu sekalian. Untuk menyingkat waktu, kepada Dr. Tati Sulistiawati SPOG kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku dokter spesialis di Rumah Sakit Larasati akan menyampaikan masalah deteksi dini kanker mulut rahim. Seperti diketahui ibu-ibu sekalian, untuk kanker mulut rahim itu banyak menyerang perempuan atau wanita setelah kanker payudara. Yang pertama kanker payudara, yang kedua kanker mulut rahim. Itu penyakit yang mematikan yang bagi perempuan-perempuan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Yang sampai sekarang kanker mulut rahim itu penemuannya itu sudah stadium lanjut, baru dia berobat sehingga angka kesembuhannya itu rendah. Dan kalau kanker payudara, dibanding kanker payudara itu angka kesembuhannya lebih tinggi dari kanker payudara untuk saat ini, sehingga orang yang kena kanker payudara itu bisa sembuh total. Kalau kanker mulut rahim sampai sekarang pun belum, sulit ya, seperti diketahui kasusnya artis-artis yang walaupun dia stadium 1, stadium 2 tetap penyembuhannya sulit, seperti almarhumah Dupri itu kan karena kanker mulut rahim. Dan rencananya pemerintah kalau ada dana itu ada vaksin untuk kanker mulut rahim, itu rencananya untuk anak-anak atau yang belum menikah itu bisa divaksin. Kalau yang belum menikah atau usia sebelum 16 atau 17 tahun itu vaksinnya 2 kali. Kalau sudah menikah itu 3 kali. Ya, itu rencananya pemerintah untuk eradikasi atau mencegah kanker mulut rahim. Diusulkan dari organisasi profesi terutama dokter kandungan seluruh Indonesia mengharapkan adanya vaksin itu untuk mencegah terjadinya kanker mulut rahim. Dan salah satu cara untuk melihat atau mendeteksi dini untuk kanker mulut rahim adalah salah satunya adalah pap smear. Lanjut, ini ya, kanker serviks itu dia di kanker mulut rahim itu ini ya Bu ya, ini kan mulut rahimnya. Terus ini kan indung telur, ini saluran telur, ini rahim. Jadi dia di sini, dia itu di sini di mulut rahim. Di mana-mana itu kalau daerah perbatasan itu mesti bermasalah. Walaupun apa itu perbatasan antara rumah satu dengan rumah lain, di mana perbatasan. Di sini juga gitu. Setelah anatomi ya, ini dari perbatasan antara ini mulut ini kan vagina, ini mulut rahimnya itu di sini, perbatasan antara rahim sama vagina itu namanya mulut rahim. Di sini tuh epitel atau selnya itu yang satunya itu berbentuk pipi, yang satunya berbentuk kotak. Jadi perpindahan antara pipi sama kotak ini perbatasan ini yang berbahaya, ini yang bermasalah, yang menyebabkan kanker mulut rahim. Dan penyebabnya adalah virus. Sekarang itu menurut penelitian itu disebabkan salah satunya oleh virus HPV. Lanjutnya, jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia, jadi 490.000 perempuan didiagnosa kanker serviks ya, dan 240.000 di antara itu mesti meninggal. Ada 80% terjadi di negara berkembang. Kalau negara-negara yang maju itu angka kejadiannya itu kecil karena apa? Mereka rajin untuk deteksi dini. Mereka nggak malu kalau mau periksa untuk pap smear. Sekarang kan kalau orang kan kalau nggak sakit, merasa nggak sakit, memang gejala awal dari kanker mulut rahim itu nggak sakit, cuma keputihan yang dianggap biasa. Lanjut. Lanjut ya. Ini ya, setiap tunggal menit di dunia itu 1 meninggal karena kanker serviksnya, dan 1 jam di Indonesia ada 1 wanita meninggal kanker serviks. Angka kematiannya itu sangat tinggi, terutama di rumah sakit besar seperti di Sutomo. Kita mau kalau kanker serviks itu pengobatan kalau sudah tidak bisa dioperasi dia harus di kemo, harus disinar.
sakitnya minta ampun. Sekarang untuk sinar itu hanya di Sutomo Jawa Timur, itu Sutomo sama RSAL, jarang yang bisa pengobatan sinar. Jadi kadang mereka sudah didiagnosis kanker serviks, nanti untuk pengobatan masih antri. Kalau mau biaya sendiri itu mahal, ratusan juta bahkan. Itu makanya kalau sudah kena itu kalau sudah stadium 3 itu kita kalau mau KID pasien mengasih informasi ini sulit, itu juga gimana ya secara manusiawi. Memang kanker mulut rahim itu sulit penyembuhannya itu sampai sekarang, sebelum ada yang sampai sembuh total itu sulit ya, karena dia ditemukannya sudah stadium lanjut. Ini banyak yang meninggal karena kanker mulut rahim. Gejalanya itu keputihan, encer, dan pendarahan setelah senggama. Jadi kalau ada habis berhubungan seksual dengan suaminya, habis itu keluar darah, itu harus curiga, harus segera diperiksakan. Untung-untung kalau cuma erosi biasa nggak apa-apa, tapi kalau sudah gejala kanker mulut rahim itu salah satu gejalanya itu postcoital bleeding atau berhubungan dengan pasangan habis itu keluar darah. Nah, itu harus terus timbul pendarahan setelah masa menopause, itu juga harus hati-hati. Orang yang sudah menopause itu kalau keluar darah itu pikirannya sudah ke arah yang jelek-jelek. Curiganya dokter kalau ada pasien datang dengan udah menopause nggak main, habis itu keluar darah itu pikirannya sudah ke arah kanker, baik kanker mulut rahim atau kanker rahimnya. Orang menopause nggak boleh keluar darah, aturan itu sudah kalau normal atau sehat dia nggak boleh keluar darah. Terus dari pinggul semuanya itu sakit, dia akan menyebar ke usus, menyebar ke kandung kencing. Kalau sudah stadium lanjut menyebar ke paru-paru, menyebar ke otak. Tapi gejala paling awal dia itu sering mengeluh di saluran cerna karena dia dekat dengan usus, ya rektum. Jadi kalau keluhannya itu sulit BAB, terus nyeri kalau kencing, itu nyeri pinggul yang sangat hebat. Jadi kalau pada stadium lanjut dia sudah kurus, kurang gizi, sulit makan, sulit ya. Itu memang semua kanker memang seperti itu. Tapi paling kalau kanker mulut rahim itu biasanya karena keputihan yang cair kayak kencing gitu ya. Lain sama keputihan yang infeksi itu bau hijau. Kalau kanker mulut rahim biasanya nggak hijau, dia kayak kencing, kayak seperti kencing terus kayak keluar sendiri tanpa disadari. Itu kalau sudah sudah stadiumnya lanjut ya. Penyebabnya yang seperti diketahui tadi oleh virus ya. Mungkin ibu-ibu yang ada keturunan famili bule apa semua yang kena kanker mulut rahim itu harus wajib di screening, wajib deteksi dini. Ponaan-ponaan pokoknya segala yang garis keturunan yang pernah ada kanker mulut rahim itu wajib deteksi dini, pap smear tiap tahun sekali, atau kalau perlu vaksin. Walaupun vaksin itu tidak bisa mencegah 100%, tapi kita namanya usaha. Ya, terutama yang paling bagus itu kalau sudah vaksin itu diberikan sebelum dia melakukan hubungan suami istri. Jadi yang sebelum menikah itu boleh vaksin. Kalau sebelum menikah cukup 2 kali. Jadi sekarang bisa 6 bulan lagi. Tapi kalau sudah menikah, umpama sekarang vaksin, nanti 1 bulan lagi baru bulan ke-6. Ya. Pokoknya kalau ada famili yang kena kanker mulut rahim itu diusahakan dia vaksin atau deteksi dini dengan pap smear tiap tahun ya. Memang ini virus ini disebabkan oleh hubungan seksual ya, hubungan suami istri ya. Faktor resikonya ini ya, berganti-ganti pasangan, itu terlalu banyak melahirkan, hubungan seksual kurang dari 2 tahun, tidak menjaga kebersihan organ genitalia. Ada yang menyebabkan ini karena bapaknya oleh HPV, hubungan sama ibunya, ada yang seperti itu, tapi anggapan itu sih belum bisa terbukti ya. Virus HPV itu asalnya dari mana? Yang makanya untuk kebersihan organ genitalia itu harus dijaga. Jadi kalau pakai celana dalam harus yang menyerap keringat sehingga tidak lembab, resiko infeksi. Ya. Ya, pencegahan itu deteksi dini dengan vaksin maupun screening itu wajib. Memang vaksin HPV itu mahal ya, sekitar 900.000 1 kali vaksin. Tergantung jenisnya, dia pakai yang berapa strain, ada yang 4 sampai 6.
apa yang pastri, ada yang nafsin, itu tergantung. Ada yang 1 kali suntik 900.000 gitu. Kalau kita butuh 3 kali suntikan, kalau dia belum menikah 2 kali suntikan. Saya sarankan mending vaksinnya. Tapi pemerintah belum, karena alokasi dananya sangat besar. Usulan dari ketua organisasi dokter kandungan diusahakan untuk mencegah kanker serviks dan dilakukan vaksin. Karena kalau sudah kena sakit kanker serviks itu biayanya besar, tanggungan BPJS juga besar karena dia harus sinar, harus kemo. Adanya di Surabaya, masyarakat Pamekasan kalau sudah dibilang oh ini harus kemo, harus sinar, dia nggak mau ke Surabaya, akhirnya dia cari alternatif ya meninggal juga. Nah ini tes IVA itu ya, IVA itu kan hanya untuk diingat, tapi kalau yang akan dilakukan di sini nanti itu pap smearnya. Ini mulut rahim yang normal ya gini, mulus ini kalau sebelum menikah itu cuma tonjolan titik ini. Ini kalau sudah menikah dan melahirkan itu jadi berubah karena sudah pernah dilewati kepala bayinya yang diameternya 10 cm. Kenapa pembukaan 10 itu? Kenapa orang lahir itu pembukaan 10 karena diameter kepala bayi terbesar itu 10 cm ya. Nah, ini mulut rahimnya itu. Mulut rahim itu ya ini kalau dia keputihan, yang normal itu halus, licin, kenyal, tidak ya. Ini kemerahan, terus itu kayak erosi, terus keluar keputihan. Terus ini makanya ini keluar darah. Jadi kalau dia berhubungan, dia tersenggol atau berkontak dengan ini akan tergores, akhirnya keluar darah. Makanya kalau orang menopause, orang habis berhubungan keluar darah itu harus segera periksa untuk menyingkirkan bahwa ini bukan kanker mulut rahim. Kalau sudah kena soalnya sulit, pengobatannya sulit. Nah, kesimpulan kanker mulut rahim itu penyakit yang mematikan. Sebenarnya deteksi dininya mudah dengan pap smear, tapi untuk kesadaran dari masyarakat itu masih kurang sehingga angka kejadiannya masih tinggi. Ya, terima kasih. Mungkin hanya sekedar informasi singkat tentang kanker mulut rahim. Mungkin yang perlu ada yang ditanyakan dari ibu semuanya. Nanti dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Nanti pertanyaan saya tampung. Biar efisien waktunya ya ibu ya. Untuk selanjutnya narasumber yang kedua kami berikan kepada Dr. Dewi Astuti SPPA. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bu ya dengan paparan ya. Jadi kalau Dokter Sulis tadi menjelaskan tentang penyakitnya, tentang kankernya. Kalau saya dari patologi anatomi itu lebih ke arah pemeriksaan pap smear, deteksi dininya. Jadi sekilas tadi mungkin di awal-awal sudah dijelaskan oleh Dokter Sulis. Jadi sebenarnya upaya Rumah Sakit Larasati mengadakan pemeriksaan pap smear ini sangat bagus sekali. Jadi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam penanggulangan kanker serviks, terutama dalam hal screening. Kenapa ditekankan dalam screening, Bu? Jadi karena ternyata pasien-pasien yang datang ke kita itu sudah stadium lanjut. Kenapa seperti itu? Karena pada gejala awal terkadang kanker serviks itu tidak memberikan gejala khas atau yang spesifik, atau bahkan tidak memberikan gejala yang mungkin kita tidak sadari itu. Ya, ini sekilas tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sulis ya. Nah, kalau melihat dari data WHO, jadi memang 490.000 perempuan itu diagnosa menderita kanker serviks dan hampir 50%-nya itu kasusnya sampai meninggal dunia. 80% terjadi di negara berkembang termasuk di negara kita. Nah, kita lingkup kecil aja ya Kabupaten Pamekasan, memang peringkat pertama tetap kanker payudara. Jadi di Pamekasan itu kanker payudara itu banyak Bu. Ya.
Jadi yang datang ke PA dengan benjolan, hampir tiap minggu itu ada kasus kanker. Nah, yang kedua, kanker serviks. Kenapa kanker serviks ini tidak sebanyak kanker payudara? Karena kalau payudara kan gejala awal ada benjolan, pasti ibu sudah nggak tahu ada benjolan, periksa ke dokter kan. Nah, kalau serviks itu tidak seperti itu. Nah, makanya di sini fungsinya screening itu. Jadi natural history atau perjalanan alamiah dari kanker serviks itu lama, Bu. Dari normal sampai terjadi kanker itu bisa memakan waktu 10 sampai 20 tahun. Berarti lama kan, Bu? Sampai timbul gejala itu bisa sampai 10 sampai 20 tahun. Jadi, sayang sekali kalau ada pasien datang dengan keluhan sudah stadium lanjut. Padahal mungkin dalam perjalanan waktu yang lama itu bisa terdeteksi dengan pap smear. Jadi untuk screening kanker serviks itu pilihan utama yang standar tetap pap smear, Bu ya. Kalau di daerah itu tidak ada pap smear, mungkin tidak ada dokter PA-nya, itu bisa. Tapi tetap gold standarnya itu pap smear. Ya. Terus faktor resiko sudah Ibu ya, tadi jelaskan ya. Pernikahan dini, melakukan aktivitas seksual di usia muda kurang dari 20 tahun. Kemudian ada riwayat infeksi di daerah kelamin, itu biasanya yang berhubungan dengan penyakit menular seksual. Terus yang ketiga, berganti-ganti pasangan. Terus perempuan yang melahirkan banyak anak, terus memiliki riwayat keluarga dengan kanker. Jadi ini yang perlu dipahami ya Bu ya. Bukan berarti orang kalau ada bapak atau ibunya sakit kanker terus diturunkan ke anaknya. Tidak seperti itu, tidak otomatis seperti itu. Jadi banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Cuman karena proses kanker itu kan sifatnya ada yang mutasi genetik. Jadi ada gen, Bu, gennya ini yang berubah, sifat gen ini yang diturunkan ke anaknya. Jadi kalau ada faktor-faktor risiko lain yang mempengaruhi, itu bisa muncul. Jadi sebenarnya gini Bu, kita yang ada di ruangan sini sebenarnya bawa sel kanker semua. Cuman ada faktor-faktor yang bisa memicu, ada yang tidak. Nah itu. Kemudian sudah dijelaskan tadi ya, kurang menjaga kebersihan alat kelamin, merokok. Merokok ini tidak harus ibu yang merokok, jadi sifatnya merokok pasif. Jadi rokok itu faktor risiko tidak hanya kanker serviks Bu, semua kanker itu faktor risikonya ada di rokok. Kemudian ada riwayat tes pap smear yang abnormal sebelumnya. Jadi misalnya dalam 10 tahun misalnya ya ibu ya periksa pap smear ada lesi prekanker. Jadi sebelum kanker itu ada lesi prakanker Bu. Nah, di situ ada lesi abnormal, ibu memang harus segera konsultasi atau periksa ke dokter kandungan. Jadi penanganan dini itu lebih baik dibandingkan kalau sudah stadium lanjut. Terus yang terakhir penurunan kekebalan tubuh. Nah, sebenarnya penyebab kanker sendiri, kanker serviks itu sendiri itu relatif ya, sudah dijelaskan virus HPV. Virus HPV itu ada dua jenisnya, yang low risk dan high risk. Nah, biasanya yang menyebabkan yang menyebabkan beresiko kanker serviks itu ya high risk. Ini ya Bu ya. Jadi HPV itu tidak semua virus HPV itu menyebabkan kanker serviks. Ada yang sifatnya low risk. Low risk ini biasanya menyebabkan penyakit kelamin lainnya. Anogenital wart misalnya kalau kutil Bu, kayak kutil di alat kelamin, entah di anus atau di alat kelamin. Nah itu penyebabnya juga HPV. Nah, yang dua ini, yang risk, high risk ini yang tipe 16 sama 18 ini yang berisiko menyebabkan kanker serviks. Tapi terkadang orang dengan infeksi HPV tidak menyadari Bu, sebenarnya kalau ada virus HPV di tubuhnya ada virus tidak menyadari karena tidak menyebabkan gejala spesifik yang khas. Nah ini yang menyebabkan terkadang kita tidak segera ke dokter atau istilahnya screening, periksanya kalau sakit kan itu. Tapi sebenarnya kalau perempuan sudah aktif secara seksual melakukan hubungan seksual itu wajib screening. Jadi tidak harus nunggu kanker dulu. Kan sayang ya, dari perjalanan waktu yang lama itu ternyata tahu-tahu sudah ada gejala klinis.
Ini ya Bu ya, misalnya ada orang terkena infeksi awal HPV. Berapa persen? Sekitar 90% infeksi HPV itu akan sembuh dengan sendirinya Bu. Karena sifat HPV itu self-limiting disease, jadi akan hilang sendirinya. Tapi ada beberapa persen dia akan persisten menjadi lesi precancer. Yang CIN1 ini lesi precancer yang ringan. Nah, untuk infeksi awal ke CIN1 ini aja itu butuh waktu lama Bu, 1 tahun. Jadi kalau misalnya ibu di sini screening ya, pap smear ya, ketahuan, langsung nggak sampai ke sini Bu. Terus misalnya dari CIN1 dia persisten lagi ke displasia yang lebih berat, itu juga butuh waktu lama, sekitar 0 sampai 5 tahun ya. Dan untuk menjadi kanker serviks itu sampai 20 tahun, berarti kan cukup lama. Jadi kenapa pemerintah menekankan pentingnya screening pada kanker serviks itu karena ini, karena perjalanan alamiahnya lama, kemudian ada screening efektif pap smear. Cuma rata-rata masyarakat kita mungkin masih malu, ragu atau takut. Takut itu ada 2, takut mungkin dibayangkan tindakannya dimasukkan alat, atau yang kedua takut melihat hasilnya. Ya. Tapi mungkin lebih baik tahu ya Bu, daripada sudah ada gejala baru periksa. Gejala ini muncul gejala seperti ini pun sudah lanjut Bu. Jadi ada perdarahan per vagina, ya tadi perdarahan setelah hubungan seksual, kemudian abnormal, ini semuanya setelah lanjut Bu. Ini sudah ya, ini yang normal ya Bu ya. Kalau di pap smear nanti ibu dioleskan, bukan diambil ya Bu ya. Kalau diambil kayak dicuil, enggak dicuil, cuma dioleskan sedikit, ngambil jaringan sedikit, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Nah kalau ini normal Bu. Nah ini yang tadi saya sebutkan lesi precancer. Nah, kayak gini kan mungkin kita tidak tahu ya Bu, paling keluhannya terasa kalau ibu lagi berhubungan, mungkin ya berhubungan dengan suami terus ada nyeri. Ya pantas nyeri ini kan ada ini. Nah lesi-lesi seperti ini. Nah kalau ini sudah kanker Bu. Bayangkan kalau ibu seperti ini, kita udah bilang ya dari pasien dengan ini datang ke waktu itu saya di Sutomo, poligin, dan ini berbau loh Bu. Otomatis kan membuat tidak nyaman juga kan, sakit dan tidak nyaman. Ini stadiumnya. Nah, sekarang saya lebih ke arah pap smear ya Bu. Kenapa sih kita butuh screening? Tadi saya sudah jelaskan dari awal ya. Kenapa butuh screening? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, Ibu? Untuk mengetahui lebih dini apa ada apa enggak antigen serviks itu dikatakan kan enggak dia. Iya, ya bagus jawabannya. Jadi tadi seperti di awal jelaskan, karena perjalanan alamiah dari kanker serviks itu cukup lama. Jadi sebelum terjadi kanker, kita sudah bisa mendeteksi dini lesi pra-kanker ya Bu ya, bukan kanker. Jadi pap smear itu bukan tujuannya untuk mendiagnosa ibu kanker serviks, bukan. Jadi pap smear itu nanti setelah ibu pap smear nanti dapat hasil ya Bu ya. Hasilnya bisa 1 normal, 2 ibu bisa inflamasi atau infeksi yang spesifik dan non spesifik. Spesifik itu misalnya jamur, berarti nanti spesifiknya diobati anti jamur. Terus trikomonas nanti dikasih antivarisit sama dokter auxiliar. Kemudian yang ketiga ada lesi precancer. Nanti lesi precancer itu ada istilahnya LSIL, ada HSIL. Nah itu yang untuk penanganannya lebih lanjut. Terus yang terakhir baru kanker. Jadi saya ralat ya. Jadi pap smear itu bukan tujuannya untuk mendiagnosa, bukan menentukan ini kanker serviks. Kalau kita ngomong mendiagnosa nanti takutnya ibu-ibu datangnya setelah ada keluhan baru periksa pap smear, itu salah ya Bu ya. Jadi screening itu kayak check up. Check up kita cek darah. Kemudian metode screening untuk kanker serviks saat ini itu apa saja? Jadi ini ada 3 ya Bu ya. IVA ini biasanya di puskesmas ya. Dilaksanakan juga, tapi ini bukan pilihan utama. Karena IVA itu hanya melihat, oh ini positif negatif. Positif itu maksudnya positif ada kelainan, yang satu negatif tidak ada kelainan. Nah,
Kalau pap smear tadi seperti saya bilang bisa melihat itu normal, ada infeksi, ada lesi prekancer atau bahkan kanker. Pap smear itu sendiri ada yang sifatnya konvensional, ada yang liquid based. Nanti yang kita lakukan di sini yang konvensional. Liquid based belum ada di Bangladesh. Dan untuk metode screening ini yang standar, gold standarnya tetap pap smear. Terus yang ketiga, HPV testing itu hanya untuk melihat adanya virus HPV apa tidak. Tapi biasanya ini dilaksanakan bersamaan dengan pap smear, Bu. Jadi pada usia 30 tahun ke atas, wanita yang sudah aktif secara seksual selain pap smear disarankan untuk ini. Tapi kalaupun tidak melakukan HPV testing, pap smear saja tuh boleh, tidak apa-apa. Kemudian kapan mulai screening? Jadi kalau di sini semua yang sudah aktif secara seksual itu wajib melakukan screening pap smear. Kalau di luar negeri, kenapa ini 21 tahun di luar negeri, Bu? Kenapa di luar negeri itu tidak disebutkan sudah melakukan hubungan seksual, tapi langsung dipatok 21 tahun? Karena dianggap mungkin di luar negeri itu kan pergaulannya sudah bebas dan dianggap sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah semua. Nah, terus yang kedua 3 tahun setelah melakukan hubungan seksual. Misalnya ibu ini baru menikah usia 40 tahun misalnya, baru menikah usia 40 tahun. Pap smear itu apa, Bu? 3 tahun setelah melakukan hubungan seksual terakhir. Itu wajib pap smear. Kemudian kapan? Pap smear itu dilakukan kapan sih harusnya? Jadi kalau dari rekomendasi POGI ya, Bu ya, pap smear itu dilakukan tiap 3 tahun. Tapi apabila ada dari hasil pap smear itu ada kelainan, misalnya lesi apa, ibu dikurangi. Screening berikutnya bisa 1 tahun sekali. Nah, untuk usia 30 tahun ke atas yang dia melakukan juga co-testing HPV itu bisa dilakukan tiap 5 tahun. Jadi fungsinya ini, Bu, dia memperlama siklus screening berikutnya. Kalau pap smear saja kan tiap 3 tahun. Nah, kalau ada co-testing HPV ini, ibu bisa melakukannya tiap 5 tahun. Kemudian kapan berhenti screening? Masa diobok-obok terus pap smear ya? Nah, ini ada batasnya, Bu. Usia 60 tahun, usia 65 tahun itu batas pap smear, batas screening. Bisa pap smear, bisa testing HPV boleh. Kemudian 2 kali hasil normal dalam usia ini, 2 kali hasil normal tidak perlu screening lagi. Misalnya 2 kali pemeriksaan sebelumnya normal, sudah tidak perlu screening lagi. Ini pap smear ya, Bu ya. Nanti seperti ini, Bu. Pap smear itu pengambilan sel dari serviks di sini, nggak masuk, itu cuma diinus sedikit sih, nggak dicuril-curil ya, Bu ya. Nanti kita dicuril. Nah seperti ini, terus nanti ditaruh di objek glass, terus proses di lab, dibaca dokter PA-nya di bawah mikroskop. Dilihat satu-satu selnya, ada ini selnya normal apa tidak. Kayak gini ya, Bu, nanti Bu pap smear, Bu. Jangan membayangkan ini ya, Bu ya, nanti sudah ini dulu. Gak sakit kok, gak sakit. Insya Allah gak sakit. Cuma mungkin gak nyaman sedikit, nanti ada rasa gak nyaman sedikit. Nah, ini nanti diambilnya pakai ini, Bu, sedikit gitu ya, mulut rahimnya. Nah, baru nanti dilihat di bawah mikroskop. Tampakannya nanti seperti ini, Bu, pap smear di bawah mikroskop. Ini sel normal nih, Bu, ini radang-radang gitu ya. Nanti dokter PA-nya yang kerja. Bisa jelaskan tadi, nanti kesimpulan dari pap smear itu 1, normal smear berarti ibu normal. Screening lagi 3 tahun lagi. Terus inflamasi non spesifik, inflamasi spesifik, jamur, dikombal, SPV. Nah ini nanti konsultasi lagi ke dokter obstetrik untuk mendapatkan terapi selanjutnya. Nah ini, Bu, ini terus terakhir kanker. Ini rekomendasi berdasarkan usia ya, kalau saya dapatnya dari POGI ya. Ini antara usia 21 sampai 29 atau kurang dari 30 tahun, jadi disarankan pap smear saja, tidak apa-apa. Kenapa tidak disarankan testing HPV? Karena dianggap di bawah usia 30 tahun itu transient, artinya akan hilang dengan sendirinya kalau pada usia di bawah 30 tahun.
Nah, usia ini Bu 30 sampai 65 tahun. Pap smear plus swab testing HPV disarankan. Kalaupun hanya pap smear saja itu hanya ya tidak apa-apa, tapi rasanya 3 tahun. Yang ini 65 tahun ya Bu, tidak perlu screening lagi selanjutnya kalau 2 kali normal. Jadi yang penting diingat oleh ibu-ibu di sini, kanker serviks itu adalah kanker yang paling bisa dicegah. Ya Bu ya, ingat ya, kan emang ya Bu ya, bisa dicegah tapi pasien datang sudah dengan keluhan. Jadi ini yang pertama harus kita ingat, kanker serviks adalah kanker yang paling bisa dicegah karena perjalanan penyakitnya lama, kemudian ada screening efektif pap smear, ada HPV test kalau mau, terus sekarang ada vaksin HPV. Vaksin HPV itu tidak membuat ibu 100% bebas dari kanker, tidak, tapi sifatnya menurunkan resiko terkena kanker serviks. Tapi apakah kalau sudah vaksin tidak perlu pap smear? Wajib tetap pap smear, karena pap smear itu untuk melihat adanya kelainan. Jadi sama-sama pentingnya ya Bu. Kemudian screening atau deteksi sedini mungkin. Jadi kalau ditemukan lesi sedini mungkin, penanganannya lebih mudah dan lebih gampang. Tidak perlu kemoterapi, tidak perlu radioterapi, tidak perlu operasi gitu ya. Paling kalau sudah ada lesi precancer di nanti dokter opsinya jangan sedikit apa istilahnya Mbak, kotor ya Mbak, LEP, tamponisasi gitu ya. Kemudian yang terakhir, pap smear itu tetap standar screening yang utama. Jadi meskipun ada itu, ada pap smear, mending pap smear Bu. Ya, tetap ini yang utama. Ya, jadi saran saya itu yang diingat Bu. Semoga dengan paparan dari Dr. Sulis, dari saya, ini ibu-ibu lebih paham, kemudian tidak ragu lagi, tidak takut lagi, atau malu lagi untuk melakukan pap smear. Dan kemudian setelah dari sini ibu-ibu bisa mengajak teman, sanak, saudara ya untuk melakukan pap smear. Terima kasih, itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada dua pemateri yang sangat luar biasa. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Yang karena batas waktu yang tidak memungkinkan untuk banyak pertanyaan, kami batasi 4 pertanyaan. Aturan mainnya ya Allah, yaitu bagi yang mau bertanya silakan mengacungkan tangan dan memperkenalkan diri, namanya siapa, profesinya apa, dan alamatnya di mana. Monggo ibu dipersilakan siapa yang mau bertanya. Mungkin yang dari depan dulu, ini mulai tadi kayaknya antusias sekali ibu ya. Permisi dulu Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi semuanya. Saya Nur Hasana dikirim dari KJS, teman-teman semuanya yang mewakili. Ya. Saya ibu rumah tangga, sudah tidak punya suami, masih perlukah saya pap smear, dan apabila harus rutin karena ini kan mahal katanya ya Bu. Apakah bisa kita semuanya pakai BPJS gitu Bu? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum, mewakili teman-teman KJS ya. Terima kasih ya Ibu, ini antusias sekali Pak. Sebaiknya ya faktor resiko terjadinya HPV, pap smear, kanker serviks kan karena infeksi virus HPV, itu biasanya karena kontak seksual. Kalau Ibu sebaiknya dengan ada riwayat sebelumnya kan punya suami, ada riwayat, itu sebaiknya seperti dijelaskan tadi, kanker mulut rahim itu prosesnya lama. Sebaiknya pap smear itu lebih bagus kan 5 tahun sekali, 3 tahun sekali bisa nanti dilihat. Itu untuk BPJS insya Allah kayaknya bisa di puskesmas di BKKBN itu kemarin juga ada. Itu BPJS itu bisa di Pemkab ya, ibu-ibu ketua PKK kabupaten itu sering mengadakan sepertinya saya pernah dengar itu. Pap smear itu pernah dikerjakan dan BPJS insya Allah ada. Mungkin untuk lebih jelasnya dari pihak Rumah Sakit Larasati yang bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Untuk pemeriksaan pap smear bisa dilakukan di tingkat
puskesmas untuk bisa ditanggung oleh BPJS. Nanti bisa koordinasi dengan bidan desa setempat itu. Ya, untuk di rumah sakit tingkat lanjutan itu masih belum bisa. Mungkin itu ya, nanti bisa koordinasi dengan bidan desa setempat. Sudah puas Ibu? Baik. Untuk selanjutnya, oh baik. Jadi untuk sebenarnya ini ditanggung di BPJS. Cuman kalau sifatnya screening itu kan kayak check up Ibu. Kalau di rumah sakit lanjutan, Putih atau RSUD Semarang itu belum bisa ditanggung BPJS. Nah biasanya itu di klinik Bu, klinik yang bekerja sama dengan BPJS itu bisa. Atau di puskesmas, saya yang puskesmas berapa Pak? Puskesmas ya? Puskesmas bisa. Masalahnya mahal ya Bu ya, itu. Ya, tapi kalau ditanggung BPJS Bu, tidak apa-apa. Ibu ke klinik yang kerjasama dengan BPJS atau puskesmas tempat. Pagi Bu Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Pujiastuti, PNS di Kelurahan Gelegekannya. Yang mau saya tanyakan, untuk gejala kanker serviks ini sebelumnya apa ada gejala atau tanda-tanda? Karena ada teman saya kemarin itu dia itu memasuki usia 50, keputihan 1 minggu sebelum mesti dia keputihan, tapi tidak ada pengeluaran darah dan apa-apa. Setelah 2 tahun kemudian ternyata dia divonis kanker serviks dan sudah stadium 3. Kecewanya sekarang orangnya sudah meninggal, dan mohon petunjuk apa memang kanker serviks itu ada tanda-tanda sebelumnya, karena kita orang awam pada umumnya yang mereka tidak mengerti itu untuk ke dokter takut nanti diagnosa begini, jadi mereka lebih memilih diam, dan itu membahayakan ibu-ibu yang lain. Jadi mereka kalau rata-rata diajak untuk ikut mesti bilangnya takut hasil dari diagnosanya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putihannya itu kayak kencing itu air keluar yang kita tidak sadari tiba-tiba keluar, itu sudah stadium lanjut kalau sudah seperti itu biasanya. Kalau dia memang itu tidak bergejala, makanya diusahakan screening atau deteksi dini, berusaha untuk mencegah dengan pemeriksaan pap smear. Jadi sering dilihat, kita kan problemnya kita tuh kalau kanker payudara bisa merambat sendiri, tapi kalau mulut rahim itu tidak bisa lihat sendiri, harus orang lain yang melihat, terutama dokter kandungan yang melihat ini mulut rahim yang bagus, mulut rahim yang sehat sama tidak sehat. Jadi seperti disebutkan tadi, mulut rahim itu yang sehat itu mulus, padat, kenyal. Kalau yang kena gejala kanker mulut rahim itu sudah mengalami luka erosi kayak sariawan kalau di bibir. Makanya perempuan itu mulutnya 2, bibir bawah sama bibir atas, mulut atas sama mulut bawah, mulut atasnya mulut bawahnya mulut serviks ya. Jadi itu perlu dilihat, perlu dirawat. Maka sebaiknya itu ya screening tiap 3 tahun sekali kalau dia dalam keadaan normal dan tidak ada faktor risiko seperti ada famili atau keturunan yang pernah ada riwayat kanker mulut rahim, itu sebaiknya harus waspada dan harus lebih giat lagi untuk memeriksakan. Soalnya itu memang tanpa gejala, kan tidak merasa sakit. Oh kita aja namanya ditanyain panas itu melihat biasa, padahal itu kan gejala infeksi orang panas itu kalau kita bisa nahan itu ditanyain enggak, kenapa sakit enggak, sudah biasa. Nah itu karena kebiasaan kita seperti itu. Jadi untuk kanker mulut rahim deteksi dininya itu lambat, makanya memang gejalanya cuma biasa keputihan orang perempuan kalau sebelum menstruasi 7 hari sebelum menstruasi, setelah menstruasi itu dalam keadaan normal. Tapi kalau sudah terus-terusan dari sekarang headnya, habis itu sampai head berikutnya itu main terus-terus keputihannya terus-terusan tidak berhenti, itu yang harus diwaspadai, terutama yang sudah ibu-ibu yang aktivitas seksualnya masih aktif. Jadi itu wajib, sebenarnya paling bagus itu wajib cuma dilihat kok, diperiksakan 3 tahun sekali lah. Kalau dia normal itu dilihat mulut rahimnya, itu mulut rahim saya itu mulus apa enggak, erosi apa enggak, soalnya nanti gejalanya 10-20 tahun lagi. Kalau sudah keputihan terus nyeri pinggul ya, nyeri pinggul itu kan beda-beda persepsinya antara satu orang ke orang lain, itu beda. Makanya
gejalanya itu tidak khas. Yang salah, yang kita perlu waspadai itu kalau keputihan, terus berhubungan keluar darah, terus mau menopause itu ya, udah menopause terus keluar darah, itu juga harus diwaspadai. Nggak boleh orang menopause keluar darah itu ya, nggak boleh. Kalau sudah keluar darah itu kalau diperiksa itu kalau enggak rahimnya ada kankernya atau mulut rahimnya. Jadi orang-orang yang ibu-ibu sekarang kan angka harapan hidup di Indonesia kan sudah bertambah. Jadi perempuan-perempuan itu hidupnya sampai usia 70 ke atas. Kalau zaman dulu kan ada angka harapan hidup mungkin usia 55, 60. Jadi kita kan resiko untuk kanker itu lebih besar. Saya diharapkan itu Pap-smear itu digalakkan, disosialisasikan di organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, KCS itu yang aktif itu ya, terutama itu harus dipromosikan. Ayo Pap-smear, karena ini kalau sudah kena, aduh sakitnya minta ampun, bau, orang yang mau mendekat, mau menyentuh itu juga apa ya, risih, kasihan. Pokoknya saya kalau udah didiagnosa ada pasien kena kanker mulut rahim, aduh dia sudah merasakan sakit, pengobatannya sulit, menghabiskan biaya yang banyak, angka kesembuhannya rendah kalau sudah stadium lanjut. Nah itu yang jadi masalah. Makanya perlu disosialisasikan sama ibu nanti, minimal ayo Pap-smear, dan nanti kalau ada dana ya vaksin, kalau enggak ya minimal Pap-smear, jaga kebersihan organ genitalian, itu yang paling utama. Jadi memang gejalanya itu enggak gejala tidak jelas. Tiba-tiba itu kalau sudah ketemu itu udah nyeri pinggang, nyeri pinggul, terus kencing sakit, terus keluar darah, itu baru berobat. Ya, itu salah satu usaha yang paling bisa kita lakukan adalah pemeriksaan Pap-smear untuk awalnya. Saya menambah sedikit ya ibu-ibu. Jadi yang perlu ditekankan dan perlu diingat oleh ibu itu begini, mau ada keluhan, mau tidak, ibu itu harus Pap-smear. Haruslah Pap-smear, wajib Pap-smear ya. Jadi tidak perlu menunggu ada keluhan, oh saya keputihan ya, tidak. Jadi ibu mau sehat, tidak ada keluhan, ibu tetap harus Pap-smear, wajib Pap-smear bu. Jadi Pap-smear itu mendeteksi yang lesi-lesi sebelum terjadi kanker. Jadi karena memang kanker serviks itu uniknya bu, dia nggak memberikan gejala yang khas atau bahkan tidak ada gejala. Lesi prekancer tidak ada gejala, tapi ketahuannya pada saat Pap-smear ketahuan ada lesi prekancer. Jadi itu yang perlu diingat dan ditekan oleh ibu, mau ada keluhan, mau tidak, ibu tetap diusahakan Pap-smear ya bu ya. Kan lama ya bu ya, 3 tahun sekali kan, tidak setiap bulan kan, takutnya ibu diobok terus ya, dan 3 tahun sekali bu. Kalau normal 3 tahun sekali, kalau ada kelainan nanti biasanya SPOG-nya menyatakan 1 tahun sekali atau mungkin kurang. Itu ya bu ya. Baik. Jadi jelas ya ibu ya, memang kanker serviks itu tidak menunjukkan gejala yang khas, apalagi yang masih dini. Jadi antara kasus yang ada dengan yang disampaikan oleh dua komentar itu sangat klop ya, bahwa memang kanker serviks itu tidak ada menunjukkan gejala. Makanya screening dengan Pap-smear salah satunya itu penting. Ketika wanita itu sudah berhubungan seksual, itu diwajibkan untuk dilakukan Pap-smear. Oke, untuk penanya selanjutnya di tengah sekarang ibu ya. Mohon ibu memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tutu Ilivia dari Payaman, ibu rumah tangga. Kenapa? Ya betul, lanjut. Oh iya. Tahun 2018 saya sempat mengalami keputihan. Keputihan itu yang nggak normal menurut saya, kan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian saya periksa ke dokter Tati, tapi yang di depan rumah sakit yang ya di sana. Itu minum obat. Setelah minum obat itu tidak ada peningkatan, malah sembuhnya ke herbal pakai itu. Kemudian juga saya pernah Pap-smear dan ditemukan sel yang abnormal tahun 2018 akhir. Itu ditemukan sel abnormal, setelah hasilnya keluar saya hamil. Jadi obatnya itu tidak saya minum. Nah, dari selang 2018 sampai sekarang saya masih mengalami keputihan dan beberapa tanda yang tadi disebutkan oleh dokter. Yang ingin saya tanyakan, apakah
dari banyak tanda yang disebutkan tadi, misalnya seperti keputihan, nyeri panggul, dan nyeri perut, itu menjadi suatu pastinya terkena penyakit kanker serviks gitu. Karena yang saya rasakan dari dulu sampai sekarang itu keputihan tidak sembuh-sembuh. Tahu sendiri kalau pergi ke dokter spesialis kandungan itu kan biayanya mahal untuk mengobati keputihan. Jadi salah satunya karena itu. Iya. Gitu, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi udah disebutkan sama Dokter Sulis ya, memang mahal ya. Makanya screening itu penting untuk ibu-ibu yang sudah melakukan hubungan seksual, penting untuk dilakukan screening, salah satunya Pap Smear. Monggo, Pak Terima kasih Ibu ya, sebelumnya minta maaf ya mungkin. Ini memang mungkin Larasati kan enggak kok kalau Larasati. Kami kerja sama-sama BPJS ini. Terus gini, memang selnya waktu pemeriksaan Pap Smear itu sel ditemukan apa? Sel abnormal. Nanti itu ada grade-nya ya. Terus abnormalnya kan karena dapat obat itu kan dok ya, saya dulu dapat obat karena saya kebetulan hamil muda, jadi obatnya saya tidak saya minum. Tapi dari situ sampai sekarang tetap mengalami keputihan yang terus. Jadi tidak pernah berhenti dari sekarang head ya, habis itu selesai head kemudian sampai head berikutnya. Iya. Cuma bedanya itu paling kalau sudah kecapean banyak pikiran itu lebih banyak, kalau biasanya sedikit gitu. Tapi tiap hari seperti itu. Memang keputihan kan dipengaruhi banyak faktor, harus dilihat itu faktor kelembapan. Kalau makanya diusahakan dia kalau pakai celana dalam yang harus menyerap keringat biar tidak lembab. Ya itu terus terbuat dari katun gitu ya. Kan kadang sekarang banyak celana dalam yang tidak menyerap keringat yang kayak apa itu terbuat dari nilon apa itu juga beresiko. Nah itu kan kelembapan dari organ kewanitaan kita ini memang harus dijaga. Nah untuk hasil Pap Smear itu ya mungkin kalau selnya abnormalnya kan saya tidak tahu ya, mungkin ada abnormal itu yang tadi dijelaskan oleh dokter patologi anatomi, ada dia abnormalnya itu karena infeksi spesifik atau non spesifik. Saya sarankan itu Pap Smear sampai sekarang belum pernah Pap Smear lagi. Diusahakan itu Pap Smear lagi. Sekarang kan nanti di Pap Smear ya dilihat moga-moga aja tidak ada sel yang abnormal dan mungkin ditemukan infeksi yang tidak ada infeksi kalau bisa. Kalau saya lihat dulu keputihannya diperiksa itu ada infeksi keputihan. Oh ada infeksi ya. Sekarang nanti aja tunggu hasilnya itu ya. Nanti kalau hasilnya gimana dari pemeriksaan Pap Smear yang akan dilaksanakan nanti ya. Soalnya kalau mau bahas yang kemarin kita kan tidak tahu hasil Pap Smear kayak apa. Memang kalau jadi nanti jawabnya tidak sinkronnya, nanti kan itu kan mau di Pap Smear dan dilihat hasilnya oleh dokter PA, nanti hasilnya dari sini bisa di analisa penyebabnya itu apa. Nah terus untuk apa itu memang untuk hamil muda 3 bulan pertama kan disarankan tidak mengkonsumsi obat-obatan yang mengganggu pertumbuhan janin, soalnya resiko terjadi kecacatan karena 3 bulan pertama proses pembentukan, jadi bagus ibu tidak meminum obatnya itu dulu. Nah untuk sekarang tindakan penjenengan yang mau datang ke sini untuk Pap Smear itu bagus dan perlu diacungi jempol ya Bu ya untuk mencegah muka-muka tidak ada apa-apa. Untuk pertanyaan yang terakhir, ada 3 yang mengacunya. Saya minta untuk direktur yang memilihnya ya. Siapa yang coklat? Oh yang coklat itu. Oh baik. Pilihan direktur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama saya mengucapkan terima kasih bahwa kita perempuan semua ini mendapatkan ilmu yang amat sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Terima kasih untuk tadi. Ini berkaitan dengan. Perkenalkan dulu nama, profesi dan maaf. Saya profesi guru rumah tangga saja, kebetulan ini dari rombongan KJS Pamekasan. Tempat tinggal di Jalan Pintu Gerbang 30A. Ini berkaitan dengan tadi
karena saya usia sudah hampir 60 tahun ya, dan sudah menopause dok. Untuk aktivitas hubungan itu malah aktif karena selain sudah nggak ada apa ya, bebas tol ya. Iya, karena kan kalau suami, kalau kita dandangi kan juga nggak mungkin, karena saya pernah baca bisa memicu ke prostat, jadi ya diterima aja. Cuman karena sudah menopause kan kondisi vagina kita kering. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Apakah betul karena selama ini memang kalau dibiarkan sakit ya? Kalau selama ini saya menggunakan Vigel, apakah itu ada efek untuk Vigel? Apakah itu, maaf ini saya terus terang ya, apakah ada efek untuk kemudiannya? Dan karena saya di usia 50 lebih kemarin pernah tertolak untuk pap smear, kebetulan ada program BPJS karena dianggap usia sudah lanjut, jadi tertolak. Sebelumnya masih alhamdulillah rutin pap smear tiap tahun ke mana itu, ke Kayun, dan kebetulan kalau ada acara BPJS kan kebetulan saya bisa hemat waktu dan biaya. Nah kemarin sesudah usia 50 lebih kok ada batasan gitu, balik jalan. Terima kasih, itu mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang sekarang banyak perkumpulan ibu-ibu yang itu cari tren sekarang, mungkin KJS ya, itu bagus. Yang memang angka harapan hidup sekarang kan tinggi dengan adanya perempuan-perempuan. Penyakit-penyakit juga bertambah, jadi di atas usia 50 itu penyakit degeneratif. Makanya perlu itu ibu-ibu itu kumpul-kumpul dengan olahraga yang KJS yang rutin tiap jantung sehat, itu bagus sekali. Itu juga memperpanjang usia karena kan silaturahmi ya. Seperti tadi yang ditanyakan ibu, kalau sudah menopause itu memang kering, sakit, itu wajar karena hormonnya itu sudah tidak produksi. Kalau orang laki-laki itu sampai seumur hidup, kalau perempuan dibatasi usia karena sel telurnya sudah habis. Itu kalau sudah menopause itu sel telur tidak produksi hormon, jadinya semua itu jadi atrofi, mengecil semua, mengkerut semua, jadi sakit. Itu salah satu cara. Kalau kita mau menggunakan hormon replacement terapi, di terapi hormon resikonya nanti kanker endometrium, kanker rahim. Kalau yang sekarang ini mulut rahim, kalau kita mengonsumsi hormon untuk merangsang biar seperti jin, itu resiko terjadinya kanker rahim. Nah itu kalau gel itu kan cuma gel biasa ya, gel biasa bukan hormonal. Ya, salah satu ada penelitian yang bisa meningkatkan hormon estrogen itu kalau di Jawa namanya kacang tunggak. Kalau di sini tidak tahu sama kacang apa kalau di Madura. Ada kacang tunggak itu mengandung genistein. Kacang tunggak. Iya, kacang tunggak kalau di Jawa itu mengandung genistein, itu meningkatkan hormon estrogen pada menopause. Jadi selain itu juga perlu foreplay ya kalau berhubungannya, jadi dirangsang dulu biar keluar sedikit lendirnya. Kalau enggak gitu sampai sakit, nyeri, panas, itu memang wajar. Soalnya hormonnya enggak ada, jadi nyomronya semua, tulang-tulang sakit semua karena kalsiumnya juga enggak ada. Harus dipancing dulu ya. Dan itu olahraga bagus juga, latihan otot dasar panggul. Jadi otot dasar panggulnya enggak lembek, enggak lunak, itu bagus, senang. Jadi pikiran harus fresh, enggak boleh stres ya. Itu bagus. Jadi kita enggak usah mengandalkan nanti terapi hormon, dikasih kayak pil KB itu. Pil KB itu suatu hormonal kan, jadi dia kalau minum itu ada tambahan dari luar. Tapi kalau dia menopause beresiko. Kalau dia mengkonsumsi terus-terusan kan beresiko. Resikonya ya kanker itu kan. Seharusnya dia udah sama sing poso, sama Gusti Allah dia tidak dikasih, udah hormonnya sudah berhenti, kalau ditambahin lagi kan. Tapi mensiasatinya ya gitu, olahraga, kumpul sama membentuk organisasi. Jadi pikiran itu nggak sumpek, dan itu seperti dirangsang dulu.
walaupun nanti keluar lendirnya itu tidak begitu banyak seperti pada waktu dia belum menembus. Kalau pijat itu masih aman ya, karena itu kan cuma jeli biasa. Asal nggak ada isinya macam-macam, biasanya itu cuma jeli biasa ya. Enggak, itu kan cuma gel kayak cuma bisikan. Kalau dibiarkan dalam kondisi kering tidak paksa. Ya, tapi habis itu kan ya dia dibersihkan. Ya, dibersihkannya gini, kalau membersihkan itu pakai sabun bayi aja karena itu netral, aman. Sabun bayi itu kan netral ya. Kalau pembersihan pakai, saya biasanya kalau habis selesai gitu pakai air dengan selama yang bersih itu Bu, dok yang ikan, terus disemprot. Salah satu cara untuk kita membersihkan dalam itu seperti itu. Iya, pakai air yang dari yang keras itu ya, nggak apa-apa itu. Nah, ini perlu diapresiasi, ini berani mengungkapkan ya. Kadang itu perempuan malu, nggak boleh malu, itu namanya kodrat pengalaman, berbagi pengalaman, jadi nggak boleh malu. Ya, itulah KJS itu hebat, jantung iya, ini sekarang pasme iya, itu perlu dicontoh. Jadi ibu harus itu aktif di organisasi, itu olahraga penting, bagus sekali Bu. Ngomong apa adanya, jadi bisa sharing, Bu, kalau ini lah, itu pengalaman. Ada kan malu, Bu, ini kok ini ya, itu bagus Ibu, salut. Jadi memberikan informasi yang lainnya, padahal yang lainnya kadang juga gitu, cuma malu mengungkapkan. Terima kasih loh Bu ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya semua ibu-ibu yang ada di sini. Ini saya ada bisikan dari panitia bahwa yang tadi sudah bertanya 4 orang untuk maju ke depan, ada sedikit souvenir dari Rumah Sakit Larasati dalam rangka hari ulang tahun Rumah Sakit Larasati yang ke-20. Silakan maju Ibu. Maju dulu Ibu. Mohon dipercepat karena waktunya ini mepet ya. Dan kepada Direktur Rumah Sakit Larasati untuk memberikan souvenir kepada 4 penanya yang luar biasa ini. Baik, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi sudah berjalan dengan lancar. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kami sampaikan kepada narasumber kami berdua, yaitu Dr. Tati Sulistiawati SPOG dan Dr. Dewi Astuti SPPA atas ilmunya yang luar biasa yang diberikan kepada ibu-ibu sekalian tentang deteksi dini terjadinya kanker serviks dan pemeriksaan Pap smear sebagai salah satu metode screeningnya. Juga saya disampaikan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah sangat antusias sekali menyimak dan bertanya pada hari ini, dan juga tidak lupa kepada panitia yang sudah begitu hebat berjibaku sehingga acara ini berjalan dengan baik sekali. Sebelum ditutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari narasumber bahwa kanker serviks merupakan kanker peringkat pertama di Indonesia, dan setiap 2 menit atau setiap 1 jam di Indonesia wanita meninggal dunia akibat kanker serviks. Maka penting bagi perempuan untuk mengetahui dengan baik apa itu kanker serviks sehingga dapat mengambil langkah pencegahan yang tepat. Salah satunya dengan metode screening yaitu Pap smear. Saya Nunung, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu acara seminar pada pagi hari ini. Dengan demikian berakhirlah sudah acara seminar hari ini dengan tema deteksi dini kanker serviks dengan pemeriksaan Pap smear. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator, dan tidak lupa terima kasih
kepada para peserta seminar kesehatan, serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara acara seminar hari ini. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Firman Hidayat. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu serta hadirin sekalian, sebelum kita menutup acara ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kegiatan pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu, tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami. Seminar kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan silaturahmi antar sesama manusia, makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, Engkau hadirkan kami di sini tidak lain hanyalah untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Engkau, ya Rabb. Untuk itu, ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapat ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.